Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gary Azhari dengan NIM 19211030. Saya jurusan arsitektur. Kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan teknologi arsitektur hijau. Ini merupakan tugas dari mata kuliah arsitektur hijau, di mana pada tugas ini kami diminta untuk menerjemahkan dari channel Facts Backstory, di mana pada channel ini membahas what is green building technology, di mana pada channel ini menggunakan bahasa Inggris, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali menggunakan bahasa Indonesia dan langsung saja ke pembahasan. Bila Anda membaca frase green building, teknologi seseorang dengan bahkan lebih kecil, jumlah pengetahuan tentang teknik atau bahkan konstruksi akan menebak itu. Itu terkait dengan pelestarian lingkungan atau suatu hal yang menyangkut lingkungan. Mereka yang berlatar IT mungkin berpikir bahwa bangunan hijau adalah teknologi perangkat lunak baru untuk merancang struktur bangunan yang ramah lingkungan. Pada dasarnya, jika kita belajar bagaimana teknologi bangunan hijau membantu dalam proses pelestarian dan kemudian mencoba mengadopsi teknik tertentu untuk menyelamatkan ekosistem melalui tindakan seperti itu, akan sangat membantu situasi kita saat ini. Hal yang paling berharga dalam hidup seseorang adalah membangun rumah. Itulah sebabnya semua orang mencoba menggunakan bahan terbaik yang tersedia untuk konstruksi rumah sebagai lokasi dan orientasi terbaik untuk rumah mereka. Namun dalam proses ini, dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh penggunaan rumah secara tradisional adalah faktor yang paling tidak penting atau paling tidak dipertimbangkan. Hal ini perlu dirubah. Di dunia saat ini di mana sedang bangkit untuk mendukung lingkungan, karena sangat penting bahwa kita melalui bekerja di rumah karena tidak ada acara yang baik untuk itu. Lakukan itu daripada mendesain rumah baru Anda dengan cara perkotaan yang ramah lingkungan. Heat island merupakan fenomena yang menyebabkan kawasan perkotaan menjadi jauh lebih panas daripada aslinya karena struktur beton yang padat yang berkontribusi. Gas rumah kaca yang ada di daerah ini menandakan jumlah penduduk yang besar di daerah yang pada gilirannya berarti lebih sedikit permukaan hijau yang dieksploitasi. Lingkungan berada pada puncaknya saat ini sehingga langkah kecil menuju konservasi terus dilakukan. Sangat penting kebutuhan teknologi bangunan hijau. Konsep arsitektur hijau teknologi bangunan sering disebut sebagai teknologi bangunan yang berkelanjutan, bahwa bangunan tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga mengkonsumsi lebih sedikit energi, memiliki fleksibilitas desain yang bagus, biaya perawatan yang lama, meningkatkan kualitasnya sesuai dengan data kegiatan pembangunan dan konstruksi di seluruh dunia, mengkonsumsi 3 miliar ton bahan setiap tahun dengan menggunakan green building. Teknologi kita dapat meminimalkan jumlah ini dengan mengorbankan daya tahan dan kekuatan struktur. Kami ada banyak bukti yang membuktikan bahwa menggunakan bangunan hijau memberikan penghargaan finansial kepada pemiliknya, penduduk dan mereka yang mengoperasikan pembangunan karena biaya turunan yang rendah untuk perbaikan air, energi dan lainnya. Yang paling penting, biaya perbaikan ini tidak datang dengan mengorbankan biaya awal yang lebih tinggi melalui pengorbanan modern. Teknik dan desain terintegrasi total, biaya bangunan dikurangi menjadi harga bangunan tradisional dan kadang-kadang bahkan menurunkan beberapa desain. Mungkin memiliki biaya awal yang sedikit lebih tinggi, tetapi siklus hidup dan penghematan biaya pengembalian bangunan mengoperasikan itu dari waktu ke waktu. Tetapi itu faktanya seringkali diabaikan oleh mereka yang tidak ingin mengubah bisnis seperti biasa. Pemilihan bahan bangunan ramah lingkungan sangat penting untuk dilakukan. Pembangunan gedung yang berkelanjutan, langkah yang tepat harus diikuti. Untuk penilaian lingkungan yang tepat dari bahan bangunan itu adalah survei pengumpul informasi teknik, evaluasi yang menghitung biaya, memeriksa kekuatan daya tahan, dan pemilihan menggunakan evaluasi untuk membandingkan bahan dan kemudian pilih variasi bahan yang paling disukai. Bahan alternatif dapat digunakan sebagai pengganti bahan yang bisa digunakan, dan mereka harus dipilih berdasarkan efisiensi sumber daya, kualitas udara dalam ruangan, efisiensi pengguna energi, konservasi air, dan biaya ekonomi penggunaan dari bahan daur ulang, termasuk penggunaan kontak pasca industri. Sumber daya yang tersedia melimpah di dalam dan bersifat lokal. Tersedia mengurangi biaya transportasi dalam mengoperasikan penggunaan bahan lokal dan penggunaan bahan yang tahan lama dan kuat jika dibandingkan dengan bahan konvensional.
semua faktor untuk mempertimbangkan kualitas udara di dalam bangunan. Juga memainkan peran penting dan pemilihan material untuk konstruksi itu adalah bahan bekas dengan sedikit atau tanpa unsur beracun di dalamnya, tahan terhadap kelembapan dan memiliki emisi minimal dari bahan organik yang mudah menguap. Senyawa seperti ini berbahaya bagi kesehatan. Menggunakan GBT dan struktur yang sudah ada juga dimungkinkan jika Anda mengikuti langkah-langkah yang diberikan di bawah ini. 1. Alat pembatas aliran biasa dipasang di keran. 2. Anda menggunakan keran otomatis dengan blue di WC untuk menghemat air. 3. Mematikan lampu dan lainnya. Perangkat elektronik saat ini tidak digunakan untuk menghemat energi. 4. Gunakan air hujan. Sistem pemanenan untuk menghemat air hujan. 5. Tidak menggunakan AC pada suhu lebih rendah dari 25,5 derajat Celcius. 6. Gunakan panel surya pada daerah yang menerima banyak sinar matahari. Sepanjang tahun, jika Anda menonton semua hal yang berbeda ini, Anda dapat melihat bahwa tidak terlalu sulit untuk menerap praktek secepat mungkin untuk membantu lingkungan bangunan hijau. Teknologi tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga sangat ekonomis dan ramah lingkungan. Diadopsi oleh berbagai perusahaan di seluruh dunia, GBD adalah contoh utama dan perkembangan modern yang menemani kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kali ini saya akan memberi kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teknologi arsitektur hijau. Teknologi arsitektur hijau atau teknologi untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracun lingkungan hidup untuk masa yang akan datang. Teknologi hijau merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan. Definisi yang kedua menurut saya adalah teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memelihara sumber daya alam serta mengelola dampak negatif akibat aktivitas manusia. Teknologi hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih ramah lingkungan. Kriteria arsitektur hijau adalah yang pertama, minimumkan degradasi kualitas lingkungan. 2. Mempunyai pembahasan gas rumah kaca yang rendah. 3. Aman untuk digunakan dan menyediakan lingkungan hidup sehat dan lebih baik untuk semua kehidupan. 4. Menghemat energi dan sumber daya alam. 5. Menggalakkan sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Pengertian arsitektur hijau atau bangunan hijau adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah atau infrastruktur yang ramah lingkungan. Penerapan mulai sejak pemilihan bahan bangunan hingga lokasi tempat bangunan akan didirikan diharapkan setelah mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Definisi istilah green mencakup dua hal, yaitu green arsitektur atau green building. Green di sini tidak diartikan sebagai lingkungan terbangun yang serba hijau, tetapi lebih menekankan kepada keseleraan dengan lingkungan global, yaitu udara, air, tanah, dan api. Green arsitektur. Green arsitektur atau arsitektur hijau adalah sebuah kesadaran lingkungan arsitektur yang tidak hanya memasukkan aspek utama arsitektur, kuat, fungsi, nyaman, rendah biaya, dan estetika. Green arsitektur memiliki pengertian sebagai sebuah istilah yang menggambarkan tentang ekonomi, hemat energi, ramah lingkungan, dan dapat dikembangkan menjadi pembangunan berkesinambungan. Green building yaitu efisiensi energi, konsep berkelanjutan, dan pendekatan secara holistik terhadap lingkungan.